Ibu, kali ini kami dari kelompok 5, Ridho Noven, Firman dan Ardi Wiratama Putra presentasi tentang perbandingan framework tata kelola data dan IT pada PT Sriwijaya Maju Perseroda. Latar belakang PT Sriwijaya Maju Perseroda adalah sebuah perusahaan daerah yang bergerak dalam pengelolaan dan penyediaan curah untuk air minum daerah PDAM serta air bersih untuk masyarakat umum. Didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 pada mulai beroperasi 1 Juli 2022, yang mana sebelumnya perusahaan swasta yaitu Adya Tirta Sriwijaya atau ATS. Saat ini melayani 27.000 pelanggan dengan kapasitas produksi 254 liter per detik, dan akan segera bekerjasama dengan PT Tirta Betua, salah satu PDAM di Banyuasin. Kebutuhan tata kelola PT Sriwijaya Maju sendiri adalah sebagai entitas vital dalam menyediakan layanan publik. PT Tirta Sriwijaya Maju sangat bergantung pada sistem informasi dan teknologi untuk operasional hari-hari, di mana tingginya menuntut adanya tata kelola IT yang kuat, terstandarisasi dan terintegrasi, khususnya untuk data pelanggan, penagihan dan pemakaian air, sehingga top manajemen dapat mengambil keputusan dan perencanaan terhadap hal-hal yang memiliki risiko yang tinggi di perusahaan. Penerapan framework tata kelola IT di PT Sriwijaya Maju Perseroda antara lain COVID 2019, ITIL 4, ISO 38500. Pada ini COVID 2019 yaitu di PT Tirta Sriwijaya Maju adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen IT yang holistik, dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan bisnis dan sumber daya IT. Ini menekankan bahwa penyelarasan alignment antara IT dan tujuan bisnis mengelola risiko dan kepastian kepatuhan. Poin-poin penerapan pada Tirta Sriwijaya Maju yaitu penyelesaian IT dengan tujuan bisnis, di mana COVID 2019 akan membantu TSM dalam memastikan bahwa investasi dan strategi IT mendukung tujuan utama perusahaan. Yang kedua, pengelolaan risiko IT, di mana IDM 03, Ensure Risk Optimization dan APO 12 sebagai manage risk, mengidentifikasi dan menganalisis, memitigasi dan melaporkan risiko-risiko yang berdampak pada penyediaan air bersih serta pembacaan meter otomatis. TSM dapat menerapkan kerangka kerja atau melakukan dokumen pedoman manajemen risiko IT yang terintegrasi. Manajemen keamanan antara melindungi aset informasi, infrastruktur, dan data pelanggan. Kemudian juga manajemen operasional DSS 01, memanage operasional, menjamin keandalan dan kontinuitas operasional. Manajemen proyek dan program BA I01 yaitu mengelola proyek-proyek transformasi digital dan implementasi teknologi baru, termasuk sensor air, SCADA dan sebagainya. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan IDM 05, di mana mengelola ekspektasi pemangku kepentingan seperti pelanggan, regulator, pemerintah, dan pemilik modal. Kemudian tata kelola data, meskipun tidak secara eksplisit sebagai domain terpisah COVID 2019, mendukung tata kelola data melalui tujuan tata kelola yang relevan dengan pengelolaan informasi yang sangat penting untuk data pelanggan dan operasional DTSM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, sahabat saya, Ridho Noven dan Ardi. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan. Selanjutnya mengenai penjelasan ITIL4 atau Information Technology Infrastructure Library pada PT Tirta Sriwijaya Maju Perseroda. ITIL4 adalah kerangka kerja IT Service Management atau ITSM yang berfokus pada pengelolaan layanan TI berbasis nilai pelanggan, mengintegrasikan praktik agile, DevOps, dan customer centricity. Poin-poin penerapan untuk PT Tirta Sriwijaya Maju dari ITIL4
Yang pertama, fokus pada nilai atau focus on value, memastikan bahwa semua layanan TI yang disediakan oleh TSM seperti sistem penagihan, portal pelanggan, sistem monitoring benar-benar memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan operasional internal. Yang kedua, rantai nilai layanan atau Service Value Chain (SVC) mengoptimalkan alur kerja layanan TI dari perencanaan hingga dukungan. Plan, merencanakan strategi layanan TI TSM. Dua, selanjutnya engage, berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka terkait layanan air bersih. Design and transition, merancang dan mengimplementasikan sistem baru atau perubahan pada sistem yang ada seperti upgrade sistem penagihan. Deliver and support, menjaga operasional harian dan menyediakan dukungan pelanggan untuk layanan TI seperti helpdesk untuk masalah penagihan online. 3. Manajemen insiden atau incident management, mengelola dan menyelesaikan gangguan layanan TI dengan cepat seperti kegagalan server, penagihan, atau masalah konektivitas sistem SCADA untuk meminimalkan dampak pada layanan air. 4. Manajemen masalah, problem management, mengidentifikasi akar penyebab insiden berulang seperti seringnya down sistem tertentu dan menerapkan solusi permanen untuk mencegahnya terulang. 5. Peningkatan berkesinambungan atau continual improvement, mendorong siklus peningkatan berkelanjutan pada layanan dan proses TI TSM, misalnya dengan menganalisis umpan balik pelanggan atau data kinerja sistem untuk mencari area perbaikan. Yang keenam ada service desk, membangun atau mengoptimalkan fungsi service desk seperti titik kontak tunggal bagi pengguna internal dan eksternal untuk semua masalah dan pertanyaan terkait layanan TI. Selanjutnya untuk ISO akan dijelaskan oleh teman saya Rido Novensyugo. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan ISO IEC 38500 dalam Corporate Governance of IT pada PT Tirta Sriwijaya Maju Perseroda. ISO IEC 38500 adalah standar internasional yang menerapkan prinsip tata kelola TI untuk dewan direksi dan eksekutif, berfokus pada pengambilan keputusan strategis terkait penggunaan TI yang bertanggung jawab, efektif, dan berkelanjutan. Untuk poin-poin penerapan, yang pertama, tanggung jawab menetapkan secara jelas akuntabilitas manajemen puncak dan dewan direksi TSM terhadap keputusan kinerja TI. Ini memastikan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan TI dalam perusahaan. Yang kedua, strategi. Memastikan bahwa strategi TI TSM selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang perusahaan, seperti perluasan cakupan layanan atau peningkatan efisiensi operasional. TI harus dilihat sebagai enabler strategis. Yang ketiga, akuisisi. Memastikan bahwa semua investasi TI, misalnya pembelian perangkat keras, software, atau sistem baru untuk monitoring distribusi air, memberikan nilai optimal bagi TSM dan mendukung tujuan bisnis. Yang keempat, kinerja. Mengoptimalkan kinerja sistem dan layanan TI TSM. Memastikan bahwa infrastruktur dan aplikasi TI berfungsi secara efektif untuk mendukung operasional penyediaan air dan layanan pelanggan. Yang kelima, kesesuaian. Memastikan bahwa penggunaan TI oleh TSM mematuhi regulasi dan standar hukum yang berlaku, termasuk regulasi terkait perlindungan data pelanggan dan standar operasional penyediaan air bersih. Yang keenam, perilaku manusia. Mempertimbangkan aspek budaya dan etika organisasi dalam penggunaan TI, mendorong penggunaan TI yang bertanggung jawab dan etis oleh seluruh karyawan TSM. Kelebihan dan kekurangan masing-masing framework terhadap studi kasus PT Tirta Sriwijaya Maju. Berikut analisis kelebihan dan kekurangan dari setiap framework dalam konteks PT Tirta Sriwijaya Maju. Sini ada COVID 2019, ITIL4, ISO IEC 38500. Untuk kelebihannya sendiri di COVID 2019,
yaitu tata kelola holistik, sangat cocok untuk TSM yang membutuhkan tata kelola menyeluruh. Tidak hanya pada operasional TI, tetapi juga pada penyelarasan TI dengan tujuan bisnis inti dan pengelolaan risiko. Ini penting untuk perusahaan layanan publik yang kompleks. Yang kedua, manajemen risiko yang kuat. Kemampuan COVID 2019 dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko TI sangat relevan bagi TSM, terutama dalam menanggapi risiko downtime sistem penagihan, kebocoran data, dan gangguan layanan air. Untuk kepatuhan regulasi, COVID 2019 membantu TSM memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang sangat penting mengingat sifat layanan publik dan perjanjian dengan pemerintah daerah. Yang keempat, ada fokus pada nilai pemangku kepentingan. Menekankan penyelarasan TI dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, regulator, dan pemilik modal. Membantu TSM mengelola ekspektasi dan memberikan nilai yang sesuai. Untuk kekurangan COVID 2019 sendiri itu kompleksitas implementasi COVID 2019 adalah kerangka kerja yang komprehensif dan bisa sangat kompleks untuk diimplementasikan, terutama bagi organisasi yang belum memiliki tingkat kematangan tata kelola TI yang tinggi. TSM mungkin memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan, termasuk pelatihan atau konsultan eksternal. Yang kedua, ada di kurangnya detail operasional. Meskipun sangat baik dalam tata kelola, COVID 2019 tidak menyediakan panduan operasional yang sangat detail untuk setiap proses TI yang mungkin memerlukan pelengkap dari framework lain seperti ITAL. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Bapak Ardi. Oke, baik, saya akan melanjutkan kelebihan dari ITIL4 terhadap PT Tirta Sriwijaya Maju Perseroda. Yang pertama, ada peningkatan kualitas layanan. ITIL sangat ideal untuk TSM dalam meningkatkan kualitas layanan TI dan kepuasan pengguna atau pelanggan dan karyawan. Ini penting untuk layanan air bersih yang sensitif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada panduan praktis operasional, memberikan panduan praktis untuk proses operasional sehari-hari seperti manajemen insiden dan masalah, yang sangat relevan untuk memastikan kelancaran operasional sistem, penagihan, dan distribusi air. Selanjutnya ada fokus pelanggan. Pendekatan customer centric, ITIL4 membantu TSM memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik melalui layanan TI. Peningkatan berkesinambungan, konsep continual improvement sangat bermanfaat bagi TSM untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan TI seiring waktu. Kekurangan ITIL4 terhadap PT Tirta Sriwijaya Maju Perseroda kurang fokus pada tata kelola strategis. ITIL lebih berorientasi pada manajemen layanan operasional daripada tata kelola strategis di tingkat dewan direksi atau eksekutif. Ini tidak akan sepenuhnya mengatasi kebutuhan tata kelola TI di tingkat puncak TSM, bukan untuk resiko atau keamanan menyeluruh. Meskipun memiliki praktik terkait insiden, ITIL tidak menyediakan kerangka kerja manajemen risiko atau keamanan informasi yang sekomprehensif COVID atau ISO 2701 yang memungkinkan diperlukan TSM untuk perlindungan data pelanggan. Selanjutnya, kelebihan ISO atau IEC 38500 terhadap PT Tirta Sriwijaya Maju Perseroda. Prinsip universal untuk manajemen puncak menyediakan prinsip universal yang sangat relevan bagi Dewan Direksi dan Eksekutif TSM dalam membuat keputusan strategis terkait TI. Ini membantu memastikan bahwa TI digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Penetapan akuntabilitas membantu TSM dalam menetapkan akuntabilitas yang jelas untuk penggunaan TI di tingkat manajemen puncak yang penting untuk menghindari kesenjangan tanggung jawab. Fokus pada nilai dan kinerja. Prinsip akuisisi kinerja memastikan bahwa investasi TI TSM memberikan nilai optimal dan sistem TI berfungsi secara efektif. Untuk kekurangannya, bersifat prinsip bukan implementasi detail. ISO IEC 38500
hanya menyediakan prinsip-prinsip umum dan tidak memberikan panduan detail tentang bagaimana mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. TSM akan memerlukan framework lain seperti COBIT atau ITIL untuk detail implementasi. Tidak fokus pada operasional, standar ini tidak membahas secara rinci manajemen layanan operasional atau proses harian TI yang merupakan area fokus ITIL. Dalam praktiknya, PT Trita Sriwijaya Maju Perseroda akan mendapatkan manfaat paling besar dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi yang menggabungkan kekuatan dari beberapa framework ini. Misalnya, COVID 2019 dapat menjadi kerangka kerja utama untuk tata kelola TI secara keseluruhan dan manajemen risiko, sementara ITIL 4 dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasional layanan TI, dan ISO IEC 38500 memberikan panduan bagi manajemen puncak dalam pengambilan keputusan strategis. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.